Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Kembali Ya, lagi selamat kita sore. bertemu pada pembahasan yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah eh, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Gimana? Apakah sudah terlihat materinya? Siap, terlihat. Oke, Saya belum izin. siap. Tunggu aja. Paling sebentar lagi tuh. Sudah. Siap. Oke. Nah, sebelum kita menuju ke materinya, yang perlu kita tahu, atau mungkin kita semua juga udah tahu, bahwasanya sebelum kepada perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, itu ada juga perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, itu juga Islam juga berkembang. Namun, pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba eh, menjelaskan, saya maksudnya, tentang perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Baik, nah, eh, masa ini merupakan masa pemerintahan empat khalifah pertama pada saat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, pada maksud saya, kebanyakan kita mungkin udah tahu ya, Nabi itu mempunyai empat orang sahabat. Seperti yang terlihat, yaitu ada Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah wafatnya Rasulullah ini, umat Islam itu menghadapi banyak tantangan dalam menentukan pemimpin baru yang akan melanjutkan perjuangan Nabi untuk mendakwahkan Islam ke seluruh dunia. Nah, Nabi itu butuh sosok khalifah baik dalam urusan agama maupun pemerintahan. Dan kebetulan empat sahabat ini adalah yang paling dekat dengan Nabi, sehingga mereka yang akan melanjutkan bagaimana perkembangan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk kejadian internal dan juga eksternalnya. Oke, kita coba ke khalifah yang pertama, yaitu khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini dia menjabat hanya 2 tahun. Dia diangkat sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun hanya 2 tahun kepemimpinan dia sebagai khalifah, tapi di dalam 2 tahun ini dia langsung dihadapi dengan peristiwa yang sangat-sangat susah mungkin. Seperti pada saat itu, ketika Nabi wafat, banyak gerakan-gerakan murtad. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong murtad keluar dari agama Islam dan pergi mengembara sebagai nabi palsu. Nah, itu. Nah, setelah itu maka Abu Bakar As-Siddiq ini dia itu memberantas, bahasanya, memberantas orang-orang ini melalui perang Ridho. Nah, dalam perang ini beliau berhasil memadamkan pemberontakan suku-suku yang keluar dari Islam dan mengklaim sebagai nabi palsu. Nah, perang ini juga sangat penting dalam menjaga kesatuan umat Islam di Jazirah Arab. Selain selain mengatasi pemberontakan pemberontakan di dalam negeri ini, pada masa kekhalifahan Abu Bakar ini, beliau juga mulai mengekspansi wilayah Islam itu keluar dari Jazirah Arab. Pasukan-pasukan Muslim itu dikirim untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Syam dan juga Irak yang saat itu berada di bawah kekuasaan dua kekaisaran besar, yakni Kekaisaran Bizantium dan juga Kekaisaran Persia. Ekspedisi ini menjadi fondasi bagi perluasan wilayah Islam untuk khalifah-khalifah berikutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, untuk eh, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, apakah ada
yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin berkomentar? Oke, sepertinya tidak ada. Kita akan coba lanjut kepada masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke, masa Khalifah Umar bin Khattab itu kepemimpinannya kurang lebih selama 10 tahun, yakni pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau adalah khalifah kedua. Kita tahu, bahkan kita sering mendengar dari kecil bahwasannya Umar bin Khattab ini adalah sahabat Nabi yang paling tegas dan sangat adil. Kita juga bahkan tahu ceritanya bahwasannya Umar ini dulunya adalah musuhnya di dalam perang, tapi kemudian dia mu'alaf masuk Islam dan bahkan menjadi salah satu sahabat dekatnya Nabi. Nah, pada masa kepemimpinannya yang berlangsung selama 10 tahun dan di bawah komandonya, wilayah kekuasaan Islam itu berkembang dengan sangat pesat. Beliau memimpin pasukan Muslim untuk menaklukkan Kekaisaran Persia dan sebagian besar Kekaisaran Bizantium. Di masa pemerintahan Umar, umat Islam itu memenangkan beberapa pertempuran-pertempuran besar, seperti pertempuran Qadisiyah pada tahun 637 Masehi, yang berhasil menghancurkan Kekaisaran Sasaniyah di Persia. Pasukan Muslim juga berhasil merebut kota-kota strategis, seperti kota Damaskus dan juga kota Yerusalem dari Kekaisaran Bizantium yang mengokohkan posisi Kekaisaran Islam pada saat itu di Timur Tengah. Nah, selain dari segi militer, Umar juga terkenal karena berbagai reformasi yang ia perkenalkan. Beliau membentuk Baitul Mal sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara serta memperkenalkan kalender Hijriah, infrastruktur, dan juga administrasi kekhalifahan atau lembaga pemerintahannya diperbaiki oleh Umar. Karena waktu itu eh, umat Islam ekspansinya sangat luas, otomatis mendapatkan beberapa wilayah baru dong. Nah, Umar itu mempercayakan beberapa distrik atau wilayah itu kepada wali-wali yang Umar tunjuk dan Umar percaya untuk mengurus wilayah itu. Nah, mungkin itu untuk masa pemerintahan pada Umar bin Khattab. Ada komentar atau pertanyaan? Oke, kita akan coba lanjut kepada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman ibnu Affan. Kita tahu, Utsman ibnu Affan itu menjabat mungkin lebih lama daripada Umar. Nah, Utsman bin Affan ini adalah sahabat ketiga Nabi. Utsman bin Affan juga dikenal pada masa pemerintahannya ini adalah ketika dia mulai mengkodifikasi Al-Quran, di mana Al-Quran pada saat itu yang tersebar luas, enggak sebenarnya, maaf, pada awalnya itu Abu Bakar, sahabat Abu Bakar itu sudah mulai mengumpulkan Al-Quran wahyu-wahyu itu yang terpencar lalu oleh Utsman bin Affan dibukukan. Nah, setelah dibukukan, lalu disebarkan ke seluruh wilayah penjuru Islam. Hal ini dilakukan oleh beliau untuk mencegah adanya perbedaan bacaan yang berkembang di berbagai wilayah-wilayah baru. Pada masa Utsman, penaklukan Islam juga terus berkembang. Di Afrika Utara, pasukan Muslim menaklukkan wilayah-wilayah penting seperti Tripoli dan menjadikan Islam sebagai kekuatan besar. Di Asia Tengah juga, Islam mulai dikenal dengan meluasnya kekuasaan ke wilayah, meluasnya, aduh bentar. Oke, meluasnya kekuasaan ke wilayah Armenia dan Azerbaijan. Namun,
kepemimpinan Utsman juga tidak lepas dari tantangan. Beberapa kebijakan Utsman itu, beberapa kebijakan beliau dianggap terlalu berpihak terhadap keluarga dekatnya. Atau kita sering mendengar sekarang bahasanya itu nepotisme. Nah, yaitu Bani Umayyah yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Pada puncaknya, pada akhir kepemimpinan Utsman ini, terjadi pemberontakan yang menyebabkan beliau, sahabat Nabi yang ketiga, Utsman bin Affan ini dibunuh di kediamannya pada tahun 656 Masehi. Itu sedikit cerita tentang perkembangan Islam pada masa Utsman ibnu Affan. Mungkin kita lanjut dulu ke sahabat kita yang terakhir, yaitu ada sahabat Ali bin Abi Thalib. Dia memimpin Islam itu pada tahun 656 sampai 661 Masehi. Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat menjadi khalifah keempat setelah wafatnya Utsman. Nah, di masa kepemimpinan beliau ini penuh dengan konflik-konflik internal yang diwarnai oleh pemberontakan dan juga perang-perang saudara. Salah satu konflik terbesar pada masa kepemimpinan Ali ini adalah Perang Jamal yang terjadi antara pasukan Ali dan kelompok yang dipimpin oleh Tolhah dan Zubair. Perang ini disebabkan oleh ketidakpuasan mereka terhadap cara Ali menangani kasus pembunuhan Utsman. Selain itu, beliau juga terlibat dalam perang Siffin melawan Muawiyah bin Abu Sufyan, yang mana dia adalah gubernur Syam. Nah, Muawiyah bin Abu Sufyan ini juga menuntut agar Ali itu segera menghukum para pelaku pembunuhan Utsman. Nah, ketika perang ini berakhir, ternyata perang ini itu berakhir dengan arbitrase atau eh, perlakuan hasil yang justru memperparah perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, karena hasil perang terakhir ini itu sangat-sangat memperparah keadaan Islam pada saat itu, Ali bin Abi Thalib kemudian dibunuh oleh seorang anggota Khawarij, kelompok yang tidak puas dengan hasil dari peperangan tersebut. Nah, dengan wafatnya Ali pada tahun 660 Masehi, berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan kekuasaan Islam dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, itu. Bagaimana? Sampai sini, apa ada pertanyaan? Oke. Nah, kita coba lanjut kepada pengaruh dan dampak masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Nah, kita lihat di sini. Kita bisa lihat penyebaran Islam di bawah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Islam itu berkembang pesat dan menyebar hingga ke Afrika, Utara, Persia, dan sebagian besar Timur Tengah. Para khalifah berhasil membangun fondasi sistem pemerintahan, ekonomi, dan hukum yang akan digunakan dalam era kekhalifahan selanjutnya. Nah, kita coba lihat di sini. Maaf, biar saya zoom sedikit. Nah, ini. Yang hijau di dalam peta ini adalah wilayah wilayah kepemimpinan umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Bahkan di keterangan di sini udah ada pada masa dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Nah, begitu, bagaimana untuk sampai akhir sini? Apakah ada pertanyaan atau tidak? Baiklah, kita akan selalu sampai kepada kesimpulan. Nah, masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin ini merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah Islam, di mana ya kita tahu
mulai dari Khalifah Abu Bakar yang begitu berjuangnya karena waktu itu baru saja kehilangan nabi harus memimpin umat Islam. Dia mulai mengumpulkan wahyu-wahyu Al-Qur'an yang tersebar, lalu dia juga harus membasmi gerakan-gerakan murtad dan juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Lalu melanjut pada ke pemerintahan Sahabat Umar. Sahabat Umar, ya kita tahu tadi dia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam dan juga mengkokohkan lembaga pemerintahannya sehingga waktu itu dibentuk Baitul Mal untuk keperluan mengurus pemerintahannya. Nah, lalu kita masuk kepada masa Utsman, yaitu Sahabat Utsman ini dia paling dikenal karena berhasil membukukan Al-Quran dan juga eh, menyebarluaskannya kepada seluruh penjuru Islam. Walaupun pada akhir hidupnya dia dibunuh. Nah, lalu yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Ya, kita lihat tadi dia banyak terlibat konflik internal sehingga banyak orang yang tidak puas dengan hasilnya. Lalu pada akhirnya sahabat Ali ini dibunuh oleh seorang anggota Khawarij. Dan selanjutnya, setelah semua keempat sahabat ini memimpin, kita masuk pada perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Dan itu insya Allah kita akan membahasnya pada lain kesempatan. Nah, untuk kesimpulannya begitu, dan tidak lupa, karena awal pondasinya di sini, Islam itu berkembang menjadi kekuatan politik, agama, dan sosial yang besar. Para khalifah ini juga membentuk dasar yang kuat bagi penyebaran Islam dan pembentukan sistem pemerintahan yang akan berlanjut pada masa-masa kekhalifahan berikutnya. Baik, bagaimana sampai akhir ini? Apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau bahkan ingin berkomentar atau apapun itu? Silakan. Hmm? Izin Kak, Ya, silakan. izin bertanya mungkin ini rada agak rumit sih saya bertanya gimana. Mm-mm. Saya tahu kan Islam tuh penuh cinta dan kasih sayang ya. Betul, Nah, tadi saya dengar-dengar dari empat khalifah ini tidak luput dari peperangan. betul. Nah, kok bisa sih Kak? Nah, ya betul, memang memang begitu ya. Islam itu adalah agama cinta dan kasih sayang. Tapi eh, sebenarnya saya juga masih agak bingung dengan hal tersebut karena ini tuh pada masa itu peperangan itu bagaimana ya? Cara mendakwakan Islam secara baik-baik itu eh, agak susah dan mungkin pada saat itu eh, ekspansi yang dilakukan Islam ini untuk membasmi atau mencoba membenarkan pemikiran-pemikiran mereka gitu loh. Karena menurut ya kita tahu menurut orang Islam ya ini adalah hal yang benar. Bahkan di Islam sendiri pun kita itu emang nggak diperbolehkan peperangan berperangnya. Tapi kita itu kalau misalnya diperangin itu kita nggak boleh diem aja. Kita harus jihad lah bahasanya. Bagaimana? Oke, oke, terima Oke. kasih. Baik, apalagi? Ada lagi? Nah, ini terakhir pesan di sini kita ada bukan kita, maaf. Di sini saya sudah membuat eh, satu video full tentang penjelasan ini di YouTube. Mungkin bisa dilihat juga nanti. Ini dilengkapi dengan ilustrasi ya walaupun masih masih apa ya, masih dengan skill editing yang sangat minim tapi setidaknya dengan ilustrasi membantu kita lebih memahami bagaimana perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Oke, saya stop share-nya. Ya, dengan kesimpulan yang tadi saya sebutkan dan juga ada
satu pertanyaan tentang hal tadi. Dan maaf jikalau bahwasanya saya masih eh, ambigu atau susah untuk menjawabnya karena hal itu sangat apa ya, susah juga. Jadi ya nanti kita akan pelajari bareng-bareng, nanti kita diskusi lagi tentang hal itu karena ya kita tahu juga Islam itu adalah agama yang cinta kasih sayang. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup pertemuan kali ini atau ada komentar? Tidak ada. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata, kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya datang dari diri saya pribadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.